Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di mata kuliah metabolisme energi dan zat gizi makro kali ini kita akan melanjutkan materi 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu materi terakhir itu tentang beta oksidasi, di mana hasil dari beta oksidasi secara lengkap dari asam palmitat itu akan menghasilkan net ATP 106 ATP ya, yang dimana diperoleh dari FADH2, NADH, dan asetil-CoA. Oke, sekarang kita lanjut ke pembentukan badan keton. Setelah kemarin kita belajar bahwasanya oksidasi asam lemak ketika akan digunakan sebagai sumber energi saat tubuh membutuhkan energi, itu kan banyak menghasilkan asetil-CoA. Nih, dari asam palmitat aja menghasilkan 8 asetil-CoA ya. Nah, asetil-CoA ini nantinya akan berlanjut ke siklus Krebs ya, sebagai substrat untuk siklus Krebs untuk menghasilkan energi di jaringan-jaringan perifer yang memang saat itu sedang membutuhkan energi. Tapi tidak semua jaringan perifer itu bisa menerima asam lemak, menggunakan asam lemak sebagai sumber energi gitu. Seperti halnya otak, sel darah merah itu nggak bisa menggunakan asam lemak sebagai sumber energinya, ya. Jadi ada kelebihan asetil-CoA, ya. Ketika ada kelebihan asetil-CoA dalam tubuh, itu nanti akan diubah menjadi badan keton. Ya, ada 3 senyawa badan keton yaitu asetoasetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Ya, jadi 3 senyawa badan keton ini nih, asetoasetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Kalau aseton dan beta hidroksibutirat ini tidak dioksidasi ya, tidak dioksidasi secara lanjut di dalam hati, tapi ditransport ke pembuluh darah di jaringan-jaringan perifer ya, yang mana nantinya dia akan bisa diubah lagi menjadi asetil-CoA. Nah, ini adalah pembentukan badan keton ya. Jadi ada kelebihan asetil-CoA, ini asetil-CoA ditambahkan lagi menjadi asetoasetil-CoA, lalu melepas CoA-nya menjadi asetoasetat. Lalu asetoasetat nanti akan dikonversi menjadi beta hidroksibutirat. Nah, ini kan dari asetoasetat ke beta hidroksibutirat ini reaksinya reversibel, bolak-balik ya. Jadi ketika ada beta hidroksibutirat di dalam darah nanti akan dialirkan ke jaringan perifer, diubah menjadi asetoasetat lagi. Nah, dari asetoasetat ini dia nanti bisa diubah lagi menjadi asetil-CoA untuk masuk ke siklus Krebs di jaringan perifer yang memang membutuhkan energi ya. Nih, asetil-CoA, dari asetoasetat diubah menjadi asetoasetil-CoA dan diubah lagi menjadi asetil-CoA. Tapi kalau aseton, ya, ini kan dia nggak bisa diubah lagi jadi asetoasetat, ya, reaksinya nggak reversibel. Maka dari itu aseton ini dia nggak bisa diubah menjadi asetil-CoA, ya. Reaksi pembentukan badan keton ini terjadinya di mitokondria. Terjadinya di mitokondria ya. Nah, kalau orang-orang yang mengadopsi diet rendah karbohidrat tapi tinggi lemak, salah satu dampaknya adalah akan terbentuk badan keton yang banyak di dalam tubuhnya. Nah, kalau ada peningkatan ringan aja itu disebutnya ketosis. Ya, tapi kalau peningkatan udah parah banget itu disebutnya ketoasidosis. Ya.
Jadi, ketika orang tersebut dietnya rendah karbohidrat dan tinggi lemak, itu kan, berarti asupan glukosanya kurang ya. Sedangkan normally tubuh kita utamanya itu menggunakan, glukosa sebagai sumber energinya ya, di sebagian besar jaringan tubuh, oke? Nah, apalagi di otak itu dia bisa menggunakan glukosa, tapi nggak bisa menggunakan asam lemak. Yang masih bisa digunakan di otak adalah badan keton. Maka dari itu, ketika dietnya rendah glukosa, tinggi lemak, nggak ada asupan glukosanya, maka nantinya yang, digunakan adalah badan ketonnya, bukan asam lemaknya yang digunakan sebagai sumber energi, tapi badan keton hasil pemecahan asam lemak tadi. Nah, masalahnya kalau badan ketonnya terlalu banyak juga ini akan menimbulkan ketoasidosis. Ya, di mana, pH darahnya menjadi, asam karena adanya badan keton tadi. Ya, karena adanya penumpukan badan keton, ini, biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami diabetes mellitus juga ya, di mana kan, gulanya menumpuk di dalam darah nggak bisa masuk ke dalam jaringan perifer. Pada akhirnya di dalam jaringan itu banyak menggunakan lemak sebagai sumber energinya. Ya. Nah, orang yang mengalami ketoasidosis ini yang tidak ditreatment dengan baik, ya, dia akan bisa menyebabkan tensi darahnya turun, kemudian dehidrasi, koma, bahkan kematian. Lanjut kita ke sintesis asam lemak. Pada dasarnya, ya, tubuh kita ini mampu mensintesis asam lemak dari asetil-CoA. Hampir semua asam lemak bisa disintesis oleh tubuh kita, kecuali asam linoleat dan asam linolenat. Ya, sintesis asam lemak terjadi di mana? Ya, sebagian besar terjadi di hati, di paru-paru, di jaringan adiposa, di kelenjar mamai, kelenjar payudara, di otak, dan juga di ginjal. Ya, reaksi pertamanya adalah reaksi karboksilasi. Karboksilasi ini berarti pembentukan asam karboksilat ya. Ini terjadinya di sitosol, sel-sel yang tadi, liver, paru-paru, dan lain-lain ya. Dan dikatalis oleh enzim asetil-CoA karboksilase. Nah, di sini dalam sintesis asam lemak sangat dibutuhkan vitamin biotin ya sebagai bagian dari enzim untuk reaksi karboksilasi. Ya. Ini untuk mekanismenya ya. Jadi asetil-CoA ya, nanti dia akan mendapatkan CO2, kemudian dia membutuhkan ATP ya, dan membutuhkan biotin sebagai bagian dari koenzimnya. Lalu akan terbentuk malonil-CoA ya. Hampir semua asetil-CoA yang dibutuhkan untuk sintesis asam lemak ini adanya di matriks mitokondria. Di dalam mitokondria ya. Diperoleh dari mana asetil-CoA-nya ini? Ya, asetil-CoA-nya diperoleh dari oksidasi pirufat dari hasil glikolisis. Ya, glikolisis itu berarti bisa dari glukosa dan fruktosa ya dari karbohidrat. Kemudian dari hasil pemecahan asam lemak ataupun asam amino. Ya. Tapi kalau yang asam amino ini sebagian besar ini asetil-CoA yang dihasilkan itu beradanya di sitosol. Ya, beradanya di sitosol. Kalau yang lain tadi sebagian besar asetil-CoA beradanya di mitokondria. Kalau yang sudah berada di sitosol ini bisa langsung diproses untuk sintesis asam lemak.
ya. Karena sintesis asam lemak ini terjadinya di sitosol. Tapi kan tadi sebagian besar asetil-CoA adanya dihasilkannya di mitokondria, ya kan? Karena dari hasil siklus Krebs. Siklus Krebs kan berada di mitokondria. Nah, gimana caranya biar asetil-CoA-nya bisa ke sitosol? Padahal asetil-CoA ini nggak bisa menembus membran-membran mitokondria. Yang nggak bisa menembus membran mitokondria. Makanya asetil-CoA-nya ini harus diubah dulu. Ya, asetil-CoA akan bereaksi dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Nah, sitrat ini bisa menembus membran mitokondria. Ya, jadi sitrat inilah yang akan dibawa keluar dari mitokondria menuju ke sitosol, ya. Nah, di sitosol ini ada enzim sitratliase. Ya, sitratliase ini tugasnya apa? Dia untuk mengubah sitrat, diubah lagi menjadi oksaloasetat dan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA-nya kan berarti sudah berada di sitosol, ya. Sudah berada di sitosol, dia sudah siap untuk mensintesis asam lemak, ya. Enzim-enzim yang terlibat dalam sintesis asam lemak, ya, ini disebutnya fatty acid sintase system. Lokasinya di sitosol, ya. Ini ada ACP, enzim kuncinya, komponen kuncinya adalah ACP, acyl carrier protein, dan kondensin enzim. Ya, di mana keduanya ini melibatkan free sulfohidril, gugus sulfat, SH, ya. Kemudian ini bisa dilihat ya untuk reaksinya, ya. Jadi untuk tadi kondensin enzimnya, ya, dia membutuhkan tioetanolamin jadi gugus SH-nya ini dari tioetanolamin, ya, untuk bergabung menjadi CP ataupun kondensin enzimnya, ya. Kemudian SH ini dari tioetanolamin bergabung menjadi kondensin enzimnya diperantarai oleh amino acid asam amino sistein, ya. Jadi asam amino acid sistein juga sedikit terlibat di dalam sintesis asam lemak. Nah, jadi ini kan tadi gugus SH-nya diperoleh dari tioetanolamin, ya. Jadi loading sulfohidrilnya ke sistem sintesis asam lemak. Jadi ini ada asetil-CoA, ada gugus SH, dan kondensin enzim, ya. Lalu ini ada malonil-CoA, ini malonil-CoA, ada gugus SH, dan ACP tadi. Lalu dia akan diubah menjadi senyawa seperti ini, ya. Berikatan seperti ini, ya. Dan akan melepaskan 2S CoA. Atom S yang berikatan dengan koenzim A. Nah, ini dia akan menjadi istilahnya substrat untuk sintesis asam lemak. Ya. Ini karbonil karbon dari gugus asetil, dia akan bergabung dengan C2 pada malonil ACP. Ya, jadi ini gugus karbon dari gugus asetil. Ini asetil, dia akan bergabung ke sini. Ya, akan bergabung ke sini, nanti juga akan melepaskan CO2. Bisa kita lihat, ya. Ini CH3C. Nah, bisa langsung ke CH2. Gabung dengan gugus malonilnya. CF, jadi dia akan melepaskan CO2. Ini kan CO2-nya dari mana? Dari ini, COOH ini. Ini kan karboksilat ini.
dia akan CO2-nya akan lepas, kemudian hanya akan bergabung dengan atom es, ya, akan membentuk buku sulfohidril, ya. Lalu dibutuhkan NADPH. NADPH dia sebagai donor proton, ya, donor proton, lalu akan dilepaskanlah NADP, ya. Jadi hanya dari NADPH akan berikatan di O di sini untuk OH, ya. Lalu selanjutnya akan mengalami reaksi dehidrasi. Ya, reaksi dehidrasi akan melepaskan H2O dan juga membentuk ikatan ganda. H2O-nya dari mana? Yang dilepaskan dari OH sini dan dia ambil H di sini. Ini kan tadinya CH2, sekarang jadi CH, ya. Hanya satunya lepas. Dan terbentuklah ikatan ganda. Terbentuk ikatan ganda, ya. Sebelumnya kan di sini ikatannya nggak ganda, ya. Lalu ini namanya enoil ACP, ya, enoil ACP. Enoil ACP membutuhkan NADPH juga. Membutuhkan NADPH lagi untuk donor atom H-nya, ya. Jadi ada enoil diperantarai oleh enzim enoil ACP reduktase. Ini hanya akan berikatan di sini. Ya, ini dari CH jadi CH2 lagi, ya. Nah, sekarang reaksi kelima adalah ini butiril group, ya, gugus butiril yang tadinya kan berikatannya di ACP, ya. Sekarang akan ditransfer ke condensing enzimnya. Ditransfer ke CE, condensing enzimnya, ya. Lalu selanjutnya langkah ke-6, condensing second malonyl CoA berkondensasi dengan ACP ini. Lalu selanjutnya reaksi ke-7 akan mengeluarkan CO2, ya. Ketujuh, ini malonyl CoA, malonyl ACP, ya. Yang kemudian nanti ini akan bereaksi lagi selanjutnya. Kembali lagi seperti di atas tadi, ya. Pada akhirnya ketika reaksinya sudah berapa kali, nanti dia akan terbentuk asam lemak. Biasanya asam lemak yang awal yang akan terbentuk adalah asam palmitat. Ya, asam palmitat dengan jumlah atom C-nya ada 16. Ya. Asam palmitat. Nah, untuk asam palmitat kan yang tadi dihasilkan dari sintesis asam lemak ini. Asam palmitat untuk diubah menjadi asam lemak lainnya, itu dia mengalami namanya elongasi. Ya, elongasi ini terjadi perpanjangan, penambahan atom C, elongasi perpanjangan. Ya. Kemudian ada dikenal juga desaturasi. Asam palmitat ini kan 16 nol, ya. Berarti ada 16 atom C dengan 0 ikatan ganda. Itu kan berarti asam lemaknya jenuh. Ya, asam lemaknya jenuh. Desaturasi berarti menghilangkan kejenuhan. Selain mengalami elongasi, asam lemak dari hasil sintesis asam lemak tadi juga bisa mengalami desaturasi, menghilangkan kejenuhan, yaitu dengan menambahkan ikatan ganda, gitu, ya. Jadi tadi dari asam palmitat itu dia bisa mengalami elongasi, ya, dia bisa mengalami elongasi dan desaturasi, ya. Desaturasi, palmitat, dan stearat ini nanti akan mengubah ikatan di nomor 9 dari gugus metilnya
ya, menjadi unsaturated. Ya, membentuknya apa? Palmitoleic dan oleic. Jadi asam palmitat hasil dari sintesis asam lemak tadi, dia asam palmitat kan 16,0 ya. 16,0, dia mengalami desaturasi, membentuk palmitoleic, asam palmitoleat. 16,1. Berarti ini ada satu ikatan ganda. Ya. Lalu asam palmitat tadi juga bisa mengalami elongasi yang atomnya dari 16, nggak boleh kayak gitu. Bisa mengalami elongasi penambahan atom C menjadi asam stearat yang atom C-nya 18. Nah, asam stearat ini dia bisa mengalami desaturasi membentuk asam oleat. Ya, asam stearat ini jenuh 18,0, 0 ikatan ganda, mengalami desaturasi menjadi asam oleat 18,1. Ya, desaturasi asam lemak ini dikatalis oleh enzim oksidase juga ya, yaitu dengan menghilangkan atom hidrogen untuk membentuk ikatan ganda. Dan dia menghasilkan NADPH ya. Kemudian essential fatty acid, asam lemak yang dibutuhkan tubuh karena tubuh tidak bisa mensintesis asam lemak tadi ya. Asam lemak yang dibutuhkan tubuh apa? Ya, yang tadi saya sebutkan, asam linolet dan asam linolenat ya. Jadi tubuh ini tidak bisa membuat ikatan ganda pada karbon di atas urutan ke-9 dari gugus metil C asam lemak ini. Ya, karena dia kekurangan enzim namanya enzim delta 12 dan delta 15 desaturase. Ya, makanya asam linoleat ya, asam linoleat di mana ikatan ke atom C ke-9 dan 12, dari karboksilat ya, dari gugus karboksilat, bukan dari gugus metil. Karena ini delta bukan omega ya. Ini ikatan gandanya terjadinya di karbon ke-9 dan 12 untuk asam linoleat dan untuk asam linolenat di 9, 12, dan 15. Ini nggak bisa dibentuk oleh tubuh karena tadi tubuh kurang enzim delta 12 dan delta 15 desaturase. Ya, jadi nggak bisa membentuk ikatan ganda pada atom C ke-9 dan ke-12 dan seterusnya di atas 9 lah. Ya. Jadi harus dikonsumsi dari makanan ya. Harus dikonsumsi dari makanan. Nantinya asam lemak ini juga bisa mengalami elongasi juga. Ya. Asam lemak linolet dan linolenat ini sumbernya dari makanan yaitu makanan-makanan nabati. Ya, dari makanan nabati. Nanti ini bisa mengalami elongasi dan desaturasi juga. Elongasi tadi mengalami pertambahan atom C ya. Mengalami pertambahan atom C. Dan desaturasi mengalami pertambahan ikatan ganda. Elongasi dan desaturasi dari essential fatty acid ini terjadinya di smooth IR, retikulum endoplasma yang halus ya. Kan ada rok IR,
ada smooth. Kalau raw ini untuk sintesis protein. Kalau smooth ini untuk sintesis asam lemak ya. Ini asam lemak linoleat. Ini mengalami desaturasi ya untuk membentuk gamma linolenat. Ya. Yang oleh enzim elongase yang nantinya dari gamma linolenat ini tadi akan terbentuk juga asam arakidonat ya yang nantinya bisa membentuk EPA. Membentuk EPA yaitu eicosapentaenoic acid dan juga nanti membentuk DHA juga ya. Membentuk DHA di mana kita tahu bahwa EPA dan DHA ini sangat penting ya untuk transmisi syaraf, untuk mielinisasi, ya untuk pembentukan selubung-selubung mielin di syaraf, ya untuk pertumbuhan, gitu ya. Jadi kita konsumsi minyak ikan biasanya untuk mendapatkan EPA dan DHA ini, EPA dan DHA. Tapi ternyata EPA dan DHA ini bisa kita peroleh, bisa disintesis di dalam tubuh dengan prekursor atau substratnya tadi adalah asam linoleat dan asam linolenat yang berasal dari tangan nabati. Ya. Ini golongan omega 3 ya, omega 3, omega 6. Ya. Ini kalau defisiensi akan mengalami apa? Kalau defisiensi dari omega 6 ya, dia akan mengalami ada masalah di kulit ya, ada masalah di kulit termasuk kulitnya kering, bersisik, ada tonjolan, kemudian rambut rontok. Kemudian omega 3 ini nanti dia akan ada gangguan neurologis saraf dan gangguan visual juga ya. Ini reaksi elongasi dan desaturasi ya. Jadi dari asam linolenat ala dan ini linoleat ya. Kalau D6 ada kata D-nya ini berarti dia mengalami desaturasi. Kalau ELG ini berarti elongasi ya. Mengalami elongasi. Ini membentuk DHA ya. Dari asam linoleat ataupun asam linolenat. Nah, dari omega 3 dan omega 6, jadi EPA dan DHA ini tadi masuk ke omega 3 ya. Omega 3. Kemudian ada omega 6 juga. Omega 6 dia nanti bisa bersifat proinflamasi. Kenapa omega 6 bisa bersifat proinflamasi? Karena dia dalam metabolismenya asam lemak omega 6 dia akan bisa menghasilkan senyawa-senyawa ini. Prostaglandin, tromboksin, leukotrin ya yang bersifat proinflamasi, properadangan. Ya, sedangkan senyawa-senyawa tadi prostaglandin, tromboksin, dan leukotrin yang dihasilkan oleh omega 3 ini justru bersifat antiinflamasi atau anti peradangan. Sifatnya kebalikannya ya.
Jadi prostaglandin ini jenisnya ada banyak. Ada PG2, PGD2, PGE2. Ya, ini bersifat proinflamasi kalau yang dihasilkan oleh omega 6. Tapi kalau yang dihasilkan oleh omega 3 ini bersifat justru antiinflamasi. Proinflamasi itu pro peradangan. Jadi kalau asupan omega 6-nya kebanyakan, dia bisa menyebabkan peradangan. Misalnya peradangan di mana? Misalnya peradangan di pembuluh darah gitu ya. Dia bisa juga meningkatkan vasokonstriksi pembuluh darah. Ya, jadi makanya harus diperhatikan. Walaupun omega 3 dan omega 6 ini sama-sama penting, tapi harus diperhatikan rasio omega 3 dan omega 6-nya karena omega 6 ini bersifat pro peradangan ya. Justru harus kita perbanyak omega 3 yang bersifat anti peradangan. Nah, tadi sudah kita bahas ya, sintesis asam lemak. Ya, sintesis asam lemak ini juga bisa dihambat oleh apa? Ini masih berkaitan dengan karbohidrat. Ya, jadi orang kalau misalnya asupan karbohidratnya baik, maka dia tidak kekurangan glukosa, asupan energi dari karbohidratnya terpenuhi, ya. Jadi makanya nggak terjadi lipolisis. Justru sebaliknya, dia akan bisa meningkatkan sintesis asam lemak. Kenapa? Sudah pernah kita bahas ya, di transport dan penyimpanan lipid, bahwasanya glukosa, misalnya kita makan makanan sumber karbohidrat, itu akan meningkatkan kadar glukosa darah, ya kan? Nah, kalau kadar glukosanya berlebih, lebih dari yang dibutuhkan oleh tubuh, itu akan disimpan menjadi glikogen. Menjadi glikogen kecil deh. Penyimpanan glikogennya sudah memenuhi dan masih ada kelebihan glukosa, maka dia akan disimpan menjadi lemak di dalam tubuh ya, menjadi lemak di jaringan adiposa ya. Lalu kita lanjut ke sintesis trigliserida dan fosfolipid. Prekursornya apa? Prekursornya adalah asam lemak yang sudah diaktifasi oleh CoA. Jadi ikatan CoA fatty acyl. Ya, dan juga gliserol 3 fosfat. Ya, yang nanti gliserol 3 fosfat ini akan menjadi backbone baik dari trigliserida ataupun fosfolipid ya. Jadi ini membutuhkan asam aminometionin ya kalau untuk jalur salvage. Salvage ini berarti dari pemecahan asam lemak nanti pemecahan trigliserida nanti akan digunakan lagi menjadi disusun lagi menjadi trigliserid lagi ya. Ini membutuhkan asam aminometionin. Trigliserida yang sudah disintesis di dalam hati ya kan dirakit menjadi VLDL dan disekresikan ke aliran darah untuk didelivery ke jaringan-jaringan perifer ya, khususnya jaringan adiposa ya untuk penyimpanan lemak ya. Ini ya untuk mekanisme pembentukan trigliserida dan juga fosfolipid. Mau pipis dulu Mas, adiknya mau pipis dulu Mas. Ini sintesis trigliserida dan fosfatidilkolin
fosfatidilkolin, ini prekursornya sama ya, yaitu gliserol 3-fosfat. Gliserol 3-fosfat diperoleh dari mana? Dari dihidroksiaseton dan gliserol. Ini dihidroksiaseton fosfat ini bagian dari senyawa yang dihasilkan pada proses glikolisis ya. Lalu gliserol 3-fosfat ini nanti ada 2 fatty acyl CoA. Jadi 2 fatty acylnya ini nanti dia akan bergabung dengan gliserol 3-fosfat menghasilkan fosfatidic acid. Ya. Nah, nanti akan dilepaskanlah fosfatnya menghasilkan diasil gliserol, ada 2 asam lemak. Lalu akan ada penambahan fatty acyl dari fatty acyl CoA menghasilkan triglycerid. Ya. Kalau ini untuk fosfatidilkolin, jadi dari diasil gliserol dibentuk dulu fosfatidil etanol amin baru ke fosfatidilkolin ya. Jadi ini juga membutuhkan asam amino metionin. Ya, jadi ada 3 molekul metionin ya, S-adenosil metionin nih, S-adenosil metionin. Ini untuk mengubah fosfatidil etanol amin menjadi fosfatidilkolin ya. Sekarang sintesis dan keseimbangan kolesterol tubuh ya. Tidak seperti trigliserida dan asam lemak, kolesterol ini merupakan zat gizi yang tidak mengandung energi. Ya, tidak mengandung energi, tapi dia berperan untuk sintesis beberapa senyawa seperti hormon, ya, kemudian empedu. Oke, jadi walaupun tubuh kekurangan energi juga, kolesterol ini tidak akan di breakdown untuk menjadi sumber energi. Ya. Kemudian inti atom karbon 4-nya ini ya akan tetap selama katabolisme ya. Kalau ester kolesterol itu nanti dia akan dipecah dulu menjadi ester kolesterol bebas. Ya. Jadi hati ini akan dia memediasi output dari kolesterol melalui empedu. Ya. Hati ini yang nanti berperan untuk menjaga homeostatis kolesterol. Ya. Jadi ketika ada kolesterol kebanyakan dalam tubuh juga nanti akan dieliminasi oleh hati. Ya. Kolesterol terutama yang berbentuk ester kolesterol ya. Ini nanti akan dikirim ke hati ya sebagai bagian dari kilomikron remnan, LDL ataupun VLDL. Ya. Kolesterol ini nanti akan digunakan menjadi bahan dasar untuk pembuatan hormon-hormon steroid ya, kemudian garam empedu atau empedunya walaupun memang waktu kita belajar biokimia tentang lipid, garam empedu ini enggak semuanya berupa kolesterol ya. Jadi proporsi kolesterol ini sebenarnya nggak terlalu banyak juga. Ya, jadi lebih banyak garam empedunya daripada kolesterolnya di cairan empedu itu ya. Kenapa? Empedu dan juga kolesterol bisa direabsorpsi lagi dan kembali ke hati. Ya. Kemudian ketika terlalu banyak, kolesterol itu juga akan dibuang ya melalui feses
yang berikatan dengan garam empedu ya. Bilirubin dibuang melalui feses. Ingat ya bahwa kolesterol yang ada di lumen intestinal juga ini bisa berupa kolesterol yang berasal dari hati juga. Ya. Jadi orang-orang yang vegan atau tidak konsumsi pangan hewani juga dia masih bisa mengalami kadar kolesterol yang tinggi karena sintesis kolesterol dalam hatinya juga tinggi ya. Pada dasarnya hampir semua jaringan di dalam tubuh ini bisa mensintesis kolesterol yang berasal dari asetil-CoA. Ya. Kalau hati ini sintesis kolesterol dalam hati ini sekitar 20% ya. Jadi bahan dasarnya asetil-CoA ya. Untuk reaksi sintesis kolesterol ini ada 26 step, tapi bisa diringkas ya, bisa diringkas menjadi 3 step ya. Jadi pertama, nih asetil-CoA-nya ini akan diubah menjadi asetoasetil-CoA dengan adanya tambahan asetil-CoA lagi. Ya. Lalu asetoasetil-CoA dengan penambahan asetil-CoA dia akan membentuk 3 hidroksi 3 metil glutaril-CoA atau biasa kita kenal dengan HMG-CoA. HMG-CoA ini dia akan direduksi oleh HMG-CoA reduktase menghasilkan mevalonat. Dari mevalonat akan diubah menjadi farnesil pirofosfat dan kemudian diubah lagi menjadi squalen. Nah, dari squalen ini akan diubah menjadi kolesterol. Ya, sebentar ya. Nanti nunggu Ibu masakin telur sebentar ya. Kemudian ini regulasi metabolisme lipid di dalam tubuh ya. Jadi malonyl-CoA ini yang merupakan senyawa intermediate untuk sintesis fatty acid. Ya, sintesis fatty acid atau asam lemak terjadi di saat seperti apa? Di saat misalnya kelebihan glukosa. Ya, kalau kekurangan glukosa di dalam tubuh yang terjadi adalah lipolisis. Tapi ketika kelebihan glukosa, ini glukosa akan bisa disintesis menjadi asam lemak yang nantinya lebih lanjut disintesis menjadi trigliserida untuk disimpan di dalam jaringan perifer, khususnya jaringan adiposa. Ya. Ketika insulin tinggi, maka hormon HSL itu hormon sensitif lipase ini akan dihambat. Ya. HSL ini kan fungsinya dia memecah trigliserida ya. Ketika ada insulin, ini berarti lipolisis ini akan dihambat. Ya, khususnya hormon HSL ini akan dihambat sehingga nggak ada lipolisis. Justru yang terjadi sebaliknya. Ya, glukosa akan diubah menjadi fatty acid. Ya. Ini tadi sitrat ya. Sitrat ini yang nanti akan membawa asetil-CoA keluar dari mitokondria menuju sitosol. Lalu kolesterol, ya, metabolisme kolesterol di sel-sel hati ini cukup unik ya. Jadi sebagian besar sel tubuh ini bisa mensintesis kolesterol, walaupun 20%-nya itu ada disintesis oleh hati. Ya, kolesterol juga bisa diperoleh dari sirkulasi ya, melalui reseptor lipoprotein
Kemudian kolesterol jika kelebihan, dia akan disimpan dalam bentuk kolesterol ester. Ya, kolesterol ester ini nanti akan di-package, dikemas dalam VLDL dan disekresikan ke aliran darah. Kolesterol bisa diubah menjadi garam empedu, ya. Lalu garam empedu dirilis, garam empedu rilis bile salt, garam empedu dan kolesterol bebas, ya, ke small intestine dan nantinya akan dieskresikan, dikeluarkan dari tubuh, ya. Ya, ketika pool kolesterol di dalam intraseluler meningkat, untuk menormalisasi kadar kolesterol di dalam jaringan, ya, ini maka akan kolesterol sintesis akan dihambat oleh HMG-CoA reduktase, ya. Kemudian nanti kolesterol akan diuptake ke lipoprotein, LDL, LDL-nya ini akan menurun, ya. Nantinya kolesterol akan dikeluarkan ke jaringan dari tubuh, ya, melalui tadi dari intestinal lumen dulu, lalu dikeluarkan dari saluran pencernaan. Lalu ada namanya kita kenal brown fat. Jadi jaringan lemak ini ada yang jaringan lemak putih, ada yang jaringan lemak coklat. Ya, kalau jaringan lemak putih ini, ya, kalau jaringan lemak putih itu dia lebih bersifat untuk menyimpan energi, ya. Kalau brown fat ini dia akan mengeluarkan meningkatkan pengeluaran energi dan juga meningkatkan sensitivitas insulin. Ya. Kenapa dinamakan brown fat? Jadi jaringan brown fat ini di dalamnya ini mitokondrianya tuh banyak, ya, mitokondrianya banyak di sel-sel adiposit yang brown fat tadi, dan mitokondrianya juga banyak pori-porinya, ya, sehingga dia lebih permeabel untuk transport elektron, ya, dia bisa meningkatkan pengeluaran energi dan juga meningkatkan termogenesis, pengaturan produksi panas, ya. Baik, untuk bahasan tentang metabolisme lipid cukup sampai di brown fat ini, ya. Untuk etil alkohol kita skip dulu, ya, karena waktunya juga tidak cukup. Nanti minggu depan kita akan lanjut, bukan minggu depan, di rekaman selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang asam amino, ya, dan protein, metabolisme protein dan asam amino. Sekian untuk metabolisme lipid. Terima kasih. Kalau ada yang masih bingung, nanti silakan dicatat pertanyaannya, kita diskusikan di dalam kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.